Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat kode CULB di Java dengan tips dan trik yang cepat. Jadi kita cukup membuat satu kali metode, kita bisa panggil berkali-kali sesuai dengan database atau tabel yang kita perlukan. Jadi kita membuat secara dinamis metode rootnya, mulai dari simpan, ubah, hapus data, pencarian data, sampai mencetak suatu reporting dengan e-report. Kita men-save secara otomatis ataupun dinamis. Oke, langsung saja kita mencoba membuat project baru. File, new, project. Saya menggunakan Java Built-in, Java Application. Terus projectnya, misalkan saya buat CRUD cepat misalkan ya. Sama projectnya CRUD cepat. Finish. Kita tunggu sampai, oke, sampai selesai seperti ini. Jika sudah, kita akan membuat suatu kelas di mana kelas ini nanti akan menghandle kode koneksi. Di dalamnya ada metode untuk kode koneksi, kode simpan, di mana kode simpan ini untuk semua tabel. Jadi cukup satu kali membuat kode simpan saja, nanti bisa dipanggil berkali-kali. Kode hapus, ubah, cukup juga dibuat satu kali, serta kode untuk menampilkan data dari tabel ke JTable. Kita buat otomatis juga. Yang dimaksud otomatis yaitu satu kali kode saja kita bisa pakai berkali-kali. Oke, kita bikin kelas di CRUD cepat ini. Klik kanan, new Java class. Kita buat misalkan namanya adalah DB CRUD seperti ini ya. Namanya adalah DB CRUD finish. Tunggu sampai selesai. Oke, di sini kita akan mencoba menambahkan library ya. Jadi nanti ada MySQL connector, jelas untuk bantuan untuk menghubungkan ke database, terus library e-reportnya. Kanan di sini add jar folder, terus kita menuju ke tempat library-nya. Oke, saya letakkan di sini. Yang pertama yang saya akan load yaitu MySQL connector. Pertama saya akan load. Ini digunakan untuk menghubungkan atau driver untuk menghubungkan ke dalam tabel atau database MySQL. Terus kita tambah lagi. Ini merupakan beberapa library. Yang utama itu Jasper Report untuk e-reportnya dan beberapa library tambahan supaya mempermudah kita membuat kode cetak laporan. Oke, kita select semuanya. Meload beberapa library-nya. Jikalau sudah kita load library-nya, kita akan melakukan import library agar kita bisa membuat kode CRUD sampai dengan cetak laporan. Kita letakkan di bawah package CRUD cepat. Oke. Saya letakkan di sini kodenya. Oke. Oke, ini merupakan import library ya. Jadi pertama saya jabarkan satu persatu Java SQL connection untuk kita membuat suatu variabel koneksi, driver manager, driver untuk mendeteksi driver MySQL konektornya, SQL exception untuk mendeteksi kesalahan kode SQL, statement, prepare statement untuk perintah query-nya, result set untuk menangkap data. Karena ini sama-sama dari Java .SQL, jadi supaya menghemat kode, mulai dari connection sampai result set akan saya ganti dengan tanda bintang seperti ini. Artinya kalau ada tanda bintang setelah SQL, kita menggunakan beberapa library yang saya ketikkan sebelumnya. Oke.
Terus ini Java Swing, option Jetable, terus ada default table model, terus default table column. Maaf, table column. Ini tidak saya berikan bintang karena pada library yang setelah swing ini saya hanya menggunakan 4 item ini. JOption paint untuk pesan, JTable untuk variabel parameter JTable-nya, terus table default table model ini saya gunakan untuk konfigurasi kolom-kolom di JTable beserta tabel kolom. Tabel kolom ini kita gunakan untuk mengatur lebar kolomnya. Oke, jadi tidak saya gunakan bintang. Karena setelah swing ada banyak sekali beberapa library-nya, jadi saya cukup menggunakan. Oke, Java IO file digunakan untuk eh, proses mengambil laporan Jasper Report atau JRXML. Jadi karena filenya tersendiri nanti ada JRXML hasil daripada eh, pembuatan report menggunakan Jasper. Jadi kita perlu mengimport IO file input output file. Terus setelah itu ada Jasper Report Engine, pada Jasper Compiler Manager, Jasper File Manager, Jasper Print sampai dengan JRX Loader sampai Jasper Viewer. Nah, ini digunakan untuk membuat suatu kode report yang mulai dari menyiapkan file reportnya sampai mendesain sampai menggunakan query tabel, memilih tabel apa nanti dan sampai dengan menampilkan di aplikasi kita. Jadi kita perlu ini karena kita membuat kodenya yaitu secara otomatis. Maksudnya otomatis yaitu cukup satu kode saja kita nanti bisa memanggil beberapa reporting saja. Oke, seperti itu. Ini langkah awal yang wajib dilakukan. Pertama, import library MySQL konektornya sampai dengan library e-reportnya. Setelah itu, kalau sudah mengimport beberapa library di sini, maka kita bisa mengimport beberapa library untuk kode kita, mulai dari Jasper Report sampai dengan Java SQL Connection. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.